Good morning, friends. Thank you for coming to this presentation. I'm glad to see you all. Let me introduce myself and my partner. I am Eunike Grasal Efrata Hasibuan, NIM A1D12077, and my partner are Diana Ayu Puspitasari, NIM A1D12008C2, Wela Mada Septian, NIM A1D1201007. Today we will discuss about perkembangan biologis, motorik, kognitif, dan socio-emosional pada masa kanak-kanak. First, we'll explain by Wela. Yang pertama ada A, perkembangan anak. Perkembangan adalah suatu perubahan dalam perilaku anak yang memperlihatkan interaksi dari kematangan makhluk hidup dan lingkungan. Siklus perkembangan anak menurut Santrok dan Hussein 1992 ada 5, yaitu yang pertama, fase prenatal. Fase prenatal merupakan fase perkembangan yang terletak antara masa pembuahan dan masa kelahiran. Pada saat ini terjadi pertumbuhan dari satu sel menjadi organisme yang lengkap dengan otak dan kemampuan berperilaku. Yang kedua ada fase bayi. Fase bayi merupakan fase perkembangan yang berlangsung sejak lahir sampai masa 18 atau 24 bulan. Yang ketiga fase kanak-kanak awal. Fase kanak-kanak awal merupakan fase perkembangan yang berlangsung sejak lahir. Sejak akhir masa bayi sampai usia 5 sampai 6 tahun. Fase ini disebut juga masa prasekolah dan pada fase ini berkembang keterampilan-keterampilan yang berkaitan dengan kesiapan untuk sekolah. Yang keempat, fase kanak-kanak tengah dan akhir. Fase perkembangan yang berlangsung sejak usia 6 sampai dengan 11 tahun. Pada fase ini, anak sudah menguasai beberapa keterampilan dasar membaca, menulis, dan berhitung. Dan yang terakhir ada fase remaja. Fase remaja merupakan fase perkembangan yang merupakan transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, rentangan usia dari 10 sampai 12 tahun, dan berakhir pada usia 18 sampai 22 tahun. Second, we'll explain by Diana. Yang kedua, ciri-ciri perkembangan masa awal kanak-kanak. Menurut urutan waktu, masa kanak-kanak adalah masa perkembangan usia 2 hingga 6 tahun. Perkembangan biologis pada masa-masa ini berjalan pesat, tetapi secara sosiologis ia masih sangat terikat oleh lingkungan dan keluarga. Oleh karena itu, keluarga sangat berperan penting untuk mempersiapkan anak untuk bisa beradaptasi ke dalam lingkungan yang lebih luas, terutama lingkungan sekolah. Masa kanak-kanak sering disebut juga dengan masa estetika, masa indera, dan masa menentang orang tua. Disebut estetika karena pada masa ini merupakan saat terjadinya perasaan keindahan. Disebut juga masa indera karena pada masa ini indera anak-anak berkembang pesat. Karena pesatnya perkembangan tersebut, anak-anak senang mengadakan eksplorasi, yang kemudian disebut dengan masa menentang. Pada masa anak-anak awal, anak-anak banyak meniru, banyak bermain sandiwara ataupun hayalan. Dari kebiasaannya itu akan memberikan keterampilan dan pengalaman-pengalaman terhadap si anak. Ada yang mengatakan bahwa masa anak-anak awal dimulai sebagai masa penutup bayi. Masa anak-anak awal berakhir sampai dengan usia masuk sekolah dasar. Adapun ciri-ciri pada masa anak-anak awal ialah yang pertama, usia yang mengandung masalah atau usia sulit. Yang kedua, usia mainan. Yang ketiga, usia prasekolah. Yang keempat, usia belajar kelompok. Yang kelima, usia menjelajah dan banyak bertanya. Yang keenam, usia meniru dan kreatif. Sedangkan tugas-tugas perkembangan pada fase ini meliputi yang pertama, belajar berbicara, misalnya dengan belajar menyebut kata ayah, ibu, atau benda-benda sederhana di sekitarnya. Yang kedua, belajar membedakan jenis kelamin. Yang ketiga, belajar mengadakan hubungan emosional selain dengan orang-orang terdekatnya. Yang keempat, belajar membedakan antara hal-hal yang baik dan yang buruk dan mengembangkan kata hati. Yang kelima, sederhana tentang kenyataan sosial dan alam. Namun, antara anak yang satu dengan anak yang lainnya memiliki masa anak-anak awal yang berbeda. Hal tersebut dikarenakan tiap anak memiliki perkembangan berbeda, yang mana perkembangan-perkembangan pada masa ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya perkembangan fisik, perkembangan kognitif, dan perkembangan psikososial. Third, we'll explain by me. C. Perkembangan yang terjadi pada masa kanak-kanak. 1. Proses fisik atau biologis. Proses yang meliputi perubahan-perubahan fisik individu yang bersifat genetik. Genetik yang diwarisi dari orang tua seperti perkembangan otak, penambahan tinggi dan berat badan.
2. Proses motorik. Perkembangan ini beriringan dengan proses pertumbuhan secara genetis atau kematangan fisik anak. Menurut dinamik sistem teori oleh Telen dan Wetenery, bahwa untuk membangun kemampuan motorik, anak harus mempersepsikan sesuatu di lingkungannya yang memotivasi mereka untuk melakukan sesuatu dan menggunakan persepsi mereka tersebut untuk bergerak. 3. Proses kognitif, meliputi perubahan-perubahan yang terjadi pada individu mengenai pikiran, kecerdasan, dan bahasa. 4. Proses sosial, meliputi perubahan-perubahan yang terjadi dalam hubungan individu dengan orang lain, perubahan dalam emosi, dan dalam kepribadian. Next, Dim. D. Prinsip-prinsip perkembangan pada masa kanak-kanak. Menurut Hurlock 1978, bahwa perkembangan memiliki nilai-nilai ilmiah dan praktis, yaitu pengetahuan tentang pola perkembangan untuk mengetahui apa yang diharapkan dari anak-anak, dan kira-kira usia berapa harapan itu muncul. Pada prinsipnya, perkembangan adalah suatu perubahan kemampuan gerakan sesuai dengan masa pertumbuhan. Okay, friends, enough for our presentation. If anyone to ask and give suggestion, we invite. Izin bertanya, moderator. Izin bertanya, moderator. Saudara Putri, kami persilahkan. Oke, thanks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Afdia, NIM 1D12697, izin bertanya kepada kelompok penyaji. Tadi disebutkan bahwa masa kanak-kanak awal merupakan masa yang menentang. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara orang tua yang baik agar bisa menghadapi sikap menentang si anak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang bertanya, mohon pertanyaannya ditulis kembali di kolom chat. Terima kasih. Kepada Saudara Rizky, kami persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Rizky Seprianto dengan NIM 91. Di sini saya akan bertanya, pada fase bayi kan dipengaruhi oleh perkembangan fisik. Beberapa besarkah pengaruh perkembangan fisik pada bayi, dan kadang ada juga bayi yang lambat untuk berjalan. Apakah itu dipengaruhi oleh perkembangan fisik? Terima kasih. Terima kasih Saudara Rizky. Kepada Saudari Aldina kami persilahkan. Baiklah, saya akan bertanya kepada Ibu. Jadi, pada ciri-ciri perkembangan awal anak-anak dikatakan bahwa usia anak itu adalah usia yang sulit atau usia yang mengandung masa sulit. Nah, itu apa maksud dari ciri-ciri? Terima kasih. Wassalamualaikum. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah bertanya. Mohon berikan waktu untuk kelompok penyaji menjawab pertanyaan dari teman-teman. Sekali lagi, mohon pertanyaannya ditulis kembali di kolom chat. Terima kasih. Kepada Saudari Diana, dipersilahkan. Enam cara yang dapat dilakukan orang tua ketika menghadapi anak yang suka menentang. Yang pertama, berusaha untuk tetap tenang. Respon orang tua ketika anak membantah sangat berpengaruh terhadap hubungan anak dengan orang tua nantinya. Berhati-hatilah ketika
Berhati-hatilah ketika memberikan respon kepada anak. Terlalu toleran dan memanjakan anak dapat menyebabkan perilaku yang lebih mengkhawatirkan. Menjadi terlalu ketat pada anak juga dapat menyebabkan komunikasi orang tua dengan anak terputus. Sebab anak dapat merasa bahwa ia tidak dapat mengekspresikan dirinya. Berteriak dan memberi ancaman pada anak hanya akan memperburuk situasi. Berusahalah untuk tetap tenang. Jika anak dan orang tua masih kehilangan kendali, katakan bahwa percakapan itu berhenti sampai keduanya sudah tenang. Yang kedua, cari tahu apa penyebabnya. Anak membantah tidak selalu merupakan ekspresi perasaan anak pada orang tua. Alasannya mungkin berakar pada sesuatu yang tidak terkait dengan orang tua. Mungkin anak sedang mengalami masalah di sekolah dan membawanya ke rumah karena merasa orang tua adalah target yang aman. Sehingga yang perlu dilakukan adalah berkumpullah dengan anak dan ajukan pertanyaan untuk sampai ke akar permasalahan. Mengetahui alasan dibalik membantahnya anak dengan cepat dapat memudahkan untuk memahami dan menyelesaikan masalah. Yang ketiga, jelaskan apa saja hal yang boleh dilakukan. Anak kadang-kadang mendengar teman-temannya membantah dan mereka ingin menjadi seperti temannya sehingga mereka meniru bahasa tersebut. Kata Hannah Shaw Johnson, asisten profesor pediatri di Loyola University Chicago School of Medicine. Orang tua perlu menjelaskan tentang apa yang bisa dan tidak apa-apa pada anak. Katakan pada anak tidak apa-apa untuk mengatakan bahwa dia marah atau lelah, misalnya, atau bahwa dia tidak ingin berbicara saat ini. Tapi memanggil nama, berteriak, atau menyuruh orang tua pergi adalah hal yang tidak boleh dilakukan. Yang keempat, beri konsekuensi. Setelah mendiskusikan perilaku dan kata-kata mana yang tidak pantas, perlu memberitahu anak bahwa akan ada konsekuensi jika anak melewati batas. Tentukan konsekuensi apa yang akan terjadi. Misalnya, anak akan kehilangan hak istimewa, seperti sesi permainan video, waktu menonton TV, atau sesi bermain di luar rumah, mendapatkan tugas tambahan, atau tidur lebih awal. Penting pula untuk memberitahu anak sebelumnya, sehingga anak dapat mengetahui bagaimana batas-batas tersebut bermanfaat bagi anak. Hal terpenting yang harus ditindaklanjuti adalah tetap konsisten dan berpegang teguh pada aturan yang sudah disepakati bersama antara anak dan orang tua. Sebab itu adalah salah satu cara untuk menunjukkan kewajiban yang harus dilakukan. Yang kelima, beri contoh perilaku yang baik pada anak. Sangat penting bagi orang tua mencontohkan perilaku yang diharapkan dari anak. Anak-anak belajar dengan meniru apa yang dilihatnya, terutama di rumah. Jika anak yang berusia 5 tahun sengaja mendengar orang tuanya menggunakan nada sombong ketika berbicara dengan pasangan atau ibu mertua, maka anak akan belajar bahwa memperlakukan orang lain, termasuk orang tuanya sendiri, tidak apa-apa dengan cara yang sama. Yang keenam, berikan pujian pada perilaku positif anak. Berikan perhatian ekstra pada anak ketika anak melakukan hal positif. Ketika anak berbicara dan mengekspresikan dirinya dengan sikap hormat, berikan pujian pada anak. Misalnya dengan mengatakan, kamu sudah melakukan pekerjaan yang sangat bagus. Hal ini akan membuat anak merasa lebih baik dan membantu anak menyadari bahwa orang tuanya juga memperhatikan hal-hal positif yang dilakukan anak. Hasil terbaiknya, anak akan jarang berbicara membantah. Saya kembalikan ke moderator. Bagaimana Saudara Putri, apakah jawaban dari kelompok penyaji dapat diterima? Baik, terima kasih kelompok penyaji, saya dapat memahami jawabannya. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Rizky Seprianto. Pertama, saya ingin meluruskan keterlambatan berjalan pada bayi dipengaruhi oleh perkembangan motorik, bukan perkembangan fisik. Keterlambatan tersebut terhambat karena perkembangan motorik kasar pada anak terlambat, seperti jika motorik halus dikaitkan dengan keterampilan dalam gerakan-gerakan kecil, maka motorik kasar dikaitkan dengan gerakan-gerakan yang besar. Hal ini karena pergerakan motorik kasar melibatkan otot lengan, kaki, dan seluruh tubuhnya. Contoh dari gerakan motorik kasar yang bisa terlihat pada bayi meliputi kemampuan untuk berguling, merangkak, duduk, berdiri, dan berjalan. Maka, bayi yang terlambat berjalan, dia memiliki perkembangan motorik yang terlambat juga. Apakah Saudara Rizky dapat menerima jawaban dari kami?
Baik, terima kasih kepada Eunike telah meluruskan pertanyaan saya. Mungkin saya juga kurang paham. Terima kasih, jawabannya cukup bermanfaat. Dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Diana, yang mana pertanyaan apa maksud dari usia mengandung masalah atau usia sulit pada ciri-ciri perkembangan kanak-kanak. Menurut kelompok kami disebut sebagai usia sulit karena pada masa kanak-kanak lah fondasi dari etika, pola pikir, dan emosional anak dibentuk. Bila cara mendidik pada masa kanak-kanak salah, maka akan mempengaruhi sampai dewasa. Terima kasih. Bagaimana Saudara Aldina? Apakah jawaban dari kelompok penyaji dapat diterima? Okay, friends, enough for presentation today. We say thanks to all friends who give attention to this presentation. Thank you.